Halo sobat, pernah nggak sih kamu bangun pagi, buka HP, dan berita yang muncul bikin dada kamu sesak? PHK massal karena AI, harga kebutuhan naik, negara ribut soal krisis ekonomi, perang di mana-mana. Dan entah kenapa, kamu mulai mikir, kalau semua ini benar-benar berantakan, aku siap nggak ya? Aku pernah ngerasain itu juga, rasa was-was yang nggak bisa dijelasin. Dan setelah ngobrol sama banyak orang, aku sadar perasaan ini bukan cuma aku yang punya. Dunia kita lagi diguncang, aturan mainnya lagi diacak-acak, dan kita berdua, aku sama kamu, nggak pernah dikasih kesempatan buat ikut nulis ulang peraturannya. Makanya aku bikin panduan ini, bukan buat nakut-nakutin kamu, bukan buat bikin kamu stres, tapi buat kasih pegangan. Karena kalau nanti badai benar-benar datang, aku mau kamu punya pelampung. Sesederhana itu. Aku tahu kesannya kedengeran dramatis, tapi coba pikir. Kalau dunia beneran berubah, kalau semua sistem yang kita andalkan goyah, apa kamu mau cuman jadi penumpang pasrah yang berharap semuanya baik-baik saja? Atau kamu mau punya pelampung, kompas, dan sedikit bekal buat bertahan? Itu sebabnya aku mau berbagi 5 jurus bertahan hidup di era yang lagi diguncang besar-besaran ini. Jurus-jurus ini bukan cuma soal uang. Ini soal cara kita berdiri di tengah badai, punya pegangan saat semua hal lain jatuh berantakan. Nah, jurus yang pertama yaitu amankan aset dunia nyata. Kamu pernah dengar kan prediksi dari para elit di World Economic Forum itu? Di tahun 2030, kamu nggak punya apa-apa dan kamu akan bahagia. Kedengarannya indah, kayak hidup minimalis ala Biksu Zen. Tapi coba kamu pikirin pakai logika. Kalau kamu nggak punya apa-apa, berarti semua yang kamu pakai, rumah, motor, bahkan HP di tangan kamu, statusnya cuma sewa. Pertanyaan berikutnya, nyewa ke siapa? Ya, ke segelintir orang dan perusahaan besar yang punya semuanya. Mereka yang pegang kendali, mereka yang tentuin harga. Dan ini bagian paling ngerinya. Di saat yang sama mereka juga berencana mengganti semua uang kertas dengan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Dan kalau semua uang kita berubah jadi digital penuh, satu klik aja cukup buat ngeblokir akses kamu ke semua itu. Game over. Makanya kamu perlu mulai punya aset dunia nyata yang nggak bisa dihapus pakai tombol. Aset yang nggak bisa dihapus atau dibekukan dari jarak jauh oleh sistem. Simpan sedikit uang dalam bentuk tunai di tempat yang aman. Aku tahu inflasi itu nyata, tapi punya cash saat sistem digital lagi error atau sengaja dibatasi itu krusial. Selain uang miliki emas fisik, emas itu udah jadi alat jual beli selama ribuan tahun sebelum ada aplikasi bank digital. Dia nggak bisa dibobol sistem. Terakhir, miliki skill yang bisa ditukar dengan barang atau jasa lain itu juga aset. Atau bisa juga kebun kecil di belakang rumah yang bisa bikin kamu tetap makan saat sistem di luar kacau. Intinya, jangan biarkan hidupmu 100% dikontrol dari jarak jauh oleh orang lain. Jurus kedua, kuasai skill yang nggak bisa digantikan robot. AI makin canggih, makin banyak pekerjaan yang diganti mesin. Dan banyak orang ikut-ikutan kursus coding atau desain berharap selamat. Padahal skill itu sebentar lagi juga bisa digantikan AI yang lebih pintar. Jadi yang kamu butuhkan adalah skill yang nggak bisa di-download. Skill fisik yang nyata, benerin listrik, paham pertukangan, berkebun, atau beternak. Dan yang paling mahal, skill yang bikin kamu tetap lebih manusia dibanding mesin. Kreativitas asli, berpikir kritis, empati, negosiasi, kepemimpinan. Mesin bisa kirim email, tapi mesin nggak bisa nenangin temanmu yang lagi hancur hatinya. Mesin bisa hitung data, tapi mesin nggak bisa bikin manusia lain mau bergerak bersama. Jurus ketiga, bangun pertemanan yang nyata, bukan cuma teman online. Kita hidup di zaman ilusi koneksi. Punya ribuan followers bikin kita ngerasa punya jaringan luas. Tapi coba bayangin, listrik mati 3 hari.
Sinyal internet hilang. Kamu butuh air bersih. Siapa yang datang nolong? Followers? Enggak. Tetangga kamu? Iya. Teman dunia nyata? Iya. Aku pernah lihat satu kampung yang selamat waktu banjir besar, bukan karena bantuan pemerintah datang cepat. Mereka selamat karena saling bantu. Ada yang masak, ada yang bagi air, ada yang bikin rakit darurat. Semua itu cuma mungkin kalau kamu punya komunitas nyata yang kenal dan percaya kamu. Mulai hari ini, kenalilah orang sekitar. Bangun hubungan tulus, bukan sekadar basa-basi. Karena di tengah krisis, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Jurus keempat, jadi bayangan di dunia digital. Sekarang aku mau kasih tahu sesuatu yang jarang dibahas. Setiap jejak digital yang kamu tinggalkan, foto, lokasi, opini, itu kayak memberi kunci rumah kamu ke seseorang yang gak kamu kenal. Dan saat dunia makin dikontrol sistem otomatis, kesalahan kecil bisa bikin aksesmu terputus dalam sekali klik. Privasi itu bukan buat orang jahat. Privasi itu perlindungan terakhir buat orang biasa kayak kita. Mulai sekarang, stop oversharing kehidupan pribadi di internet. Pahami cara jaga kebersihan digital. Password kuat, enkripsi, jangan sembarang klik link. Simpan data penting di tempat offline. Kalau kamu nggak bisa 100% lepas dari sistem digital, minimal jangan kasih semua kekuasaan ke sana. Jurus kelima, latih mentalitas baja dunia, nggak peduli sama perasaan kita. Krisis nggak kasih trigger warning sebelum datang. Makanya, kalau kamu cuma terbiasa nyaman, kamu akan gampang hancur waktu hidup benar-benar menekan. Mulai dari hal kecil, mandi air dingin, puasa, olahraga, sampai kamu beneran ngos-ngosan. Latihan ini bukan buat gaya, tapi buat ngelatih kendali atas diri sendiri. Supaya nanti saat keadaan kacau, kamu nggak langsung tumbang. Kamu punya mental baja, bukan mental lembek. Aku nggak tahu persis apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun lagi. Tapi satu hal yang pasti, dunia nggak lagi sama, dan kita nggak bisa berharap segalanya balik seperti dulu. Makanya, aku ngajak kamu untuk siap, bahkan kalau persiapan itu bikin kamu terlihat aneh di mata banyak orang. Karena ketika badai datang, yang aneh justru yang bisa bertahan. Pegang 5 jurus ini. Simpan, terapkan pelan-pelan. Karena di dunia yang makin dikontrol segelintir orang dan mesin, keselamatanmu ada di tanganmu sendiri. Kalau menurut kamu video ini penting buat dibahas lebih banyak orang, jangan cuma berhenti di kamu aja. Share ke teman atau keluarga kamu biar mereka juga bisa siap menghadapi dunia yang makin gak pasti ini. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena di video berikutnya, aku bakal bongkar strategi bertahan hidup lainnya yang jarang orang berani ngomongin. Sekarang aku mau tahu pendapat kamu. Dari 5 jurus tadi, mana yang paling masuk akal buat kamu mulai duluan? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Sampai jumpa di video cara kaya berikutnya.